Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eva Elia dengan NIM 210311100050. Pengambilan sampel tanah merupakan salah satu faktor tahapan yang sangat penting dalam menganalisis tanah, karena sampel tanah mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda, sehingga cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Sampel ini digunakan untuk menganalisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume dan permeabilitas tanah. Pengambilannya sendiri dengan ring baja sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Yang kedua, sampel tanah agregat utuh. Sampel ini digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilannya dengan cangkul atau sekop dan harus dijaga agregat tidak rusak. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau tanah terganggu. Sampel ini digunakan untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu, sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar dapat digunakan cangkul, sekop, atau pengeruk tanah otomatis, namun kedalamannya harus seragam. Alat yang diperlukan untuk pengambilan sampel tanah adalah 1. Bor tanah, 2. Pendorong, 3. Palu, 4. Ring sampel, 5. Pisau, dan 6. Cangkul atau sekop. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil sampelnya. Kemudian yang kedua, letakkan pendorong pada lapisan tanah dan masukkan 2 ring sampel. Untuk ring sampel 1, masukkan bagian yang tajam di bawah. Sedangkan untuk ring sampel 2, bagian tumpul diletakkan di bawah sebagai pendorong ring yang pertama. Ketiga, gali tanah di sekeliling tabung dengan sekop atau pisau. Iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung atau ring sampel. Yang kelima, tekan pendorong sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah. Kemudian yang keenam, jika dirasa sudah mendapatkan sampel, maka ambil sampel dengan hati-hati, lalu pisahkan kedua ring. Yang ketujuh, potong kelebihan tanah pada bagian atas dan bawah hingga rata. Pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring, bukan tegak lurus. Pemotongan dilakukan agar tidak terjadi penutupan pori tanah. Yang kedelapan, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan. Yang kesembilan, pasang label untuk menandai sampel tanah. Dan yang ke-10, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan seresat
tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor tanah dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam plastik. Dan yang keempat, selanjutnya untuk analisis sampel tanah, dikering udarakan dan diayak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot, tanah langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.